Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan yang kedua adalah penerapan nilai-nilai Pancasila. Di sini akan Ibu jelaskan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu ada 3 nilai, ya. Yang pertama adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praksis. Nah, nilai dasar itu apa sih? Nilai dasar itu adalah nilai yang mempunyai sifat mutlak, tetap, dan tidak bisa diubah sepanjang masa. Nah, di sini kita udah punya nilai dasar, ya, dari sejak 1 Juni pada masa lahirnya, ya, sampai ditetapkan sebagai dasar negara di pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu ada 5 dasar atau 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar yang dituangkan melalui peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa nilai instrumental menjadi pedoman bagi pelaksanaan nilai-nilai dasar. Jadi contohnya adalah undang-undang, ya, dan peraturan perundang-undangan lain, ya, atau norma. Kalau misalnya yang tidak dituangkan dalam peraturan tertulis, ya. Jadi itulah nilai instrumental yang terkandung dan bersumber dari Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah nilai praksis, atau biasa orang juga menyebutnya nilai praktis, ya. Adalah nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata, ya. Jadi nilai praksis merupakan pelaksanaan atau pengamalan, ya, secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila tertuang dalam butir-butir Pancasila. Ini sudah ditetapkan, ya, oleh MPR di ketetapan MPR nomor 1 MPR _ 2003, ya, terdapat 45 butir-butir Pancasila. Ini bisa menjadi pedoman pelaksanaan penghayatan pengamalan Pancasila. Nanti bisa kalian cari di Google, ya, 45 butir-butir Pancasila. Oke, dari nilai praksis tadi, ya, inilah contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila, ya. Yang pertama di lingkungan keluarga, ya. Contohnya apa? Contohnya berbakti kepada orang tua, ya, berbakti kepada orang tua. Kemudian membantu orang tua, ya. Ini sebagai pengamalan sila kedua, ya. Kemudian membantu adik, sila kedua juga, ya, membantu adik belajar, menyayanginya, saling menyayangi antar keluarga. Kemudian sebagai contoh sila keempat, ya, bisa ada musyawarah keluarga, ya. Kalau pengamalan sila pertama apa, Bu? Oh, bisa beribadah bersama keluarga. Nah, itu contoh yang pertama di lingkungan keluarga. Kemudian pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah. Contohnya apa? Nah, sila pertama contohnya beribadah di sekolah pada waktunya, ya. Misalnya sudah ada waktu untuk beribadah, bisa beribadah di sekolah, ya. Pasti ada musola. Untuk yang Kristen mungkin
ada di hari Jumat waktu-waktu untuk beribadah bersama, ya, atau mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah, ya, itu sebagai pengamalan Pancasila sila pertama. Kemudian sebagai pengamalan Pancasila sila ketiga, ya, sebagai wujud kita cinta tanah air, ya, kita bisa melakukan upacara bendera, ya, setiap hari Senin, atau merayakan hari-hari nasional, ya, seperti sebentar lagi ada HUT RI, ya. Tuh. Kemudian sebagai pengamalan sila ketiga juga, apa ini Bu? Kok pakai baju Melayu? Iya, baju Melayu merupakan salah satu contoh pengamalan sila ketiga, yaitu mengembangkan kebudayaan Indonesia. Kita bangsa Melayu, ya, ada pakaian Melayu, kita hidup di tanah Melayu. Jadi setiap hari Jumat kita diharapkan memakai baju Melayu. Ini salah satu pengamalan Pancasila sila ketiga. Kemudian giat belajar, ya, giat belajar di sini merupakan sila keberapa ya Nak? Sila kelima, ya, bisa sila kelima. Jadi ada hak dan kewajiban. Kewajiban anak sekolah belajar, tapi mendapatkan pendidikan juga merupakan hak. Jadi ada keseimbangan antara hak dan kewajiban di sini. Oke. Kemudian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, di sini contohnya tertib lalu lintas. Sebagai contoh melaksanakan undang-undang, ya. Ini pengamalan Pancasila sila keberapa ya? Sila keberapa coba? Bisa sila ketiga, bisa sila kelima, ya. Jadi ada kewajiban di situ sebagai warga negara. Kemudian ada mengikuti pemilu, ya, mengikuti pemilu sila keberapa? Sila keempat, ya, ada sila keempat, mengikuti pemilu, ya. Kemudian ini sila keberapa ya? Ini apa kira-kira? Bakti sosial, ya. Bakti sosial ini bisa masuk ke pengamalan sila kedua, membantu bencana alam. Kalau misalnya kita nggak bisa bantu secara fisik, ya, tenaga kita nggak bisa, ya kita pakai yang kita mampu. Misalnya kita punya uang sedikit lah, 1.000 lah, bisa kita amalkan, bisa kita sumbangkan, ya, itu. Kemudian ini apa Bu? Membayar pajak, taat membayar pajak, ya, pajak kendaraan ini, ya. Jadi inilah beberapa contoh, ya, ini hanya beberapa contoh saja, nanti bisa kalian kembangkan sendiri. Apa saja sih contoh-contoh pengamalan Pancasila? Ya, sebagai pedomannya tadi Ibu udah sampaikan, lihat di butir-butir Pancasila yang ada 45 itu. Oke, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih, semoga tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.